Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diridhoillahu li syafa'ati Rasulillah wa li karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa li ma'unati masyayikhina wa li jadal masul sanjami hajatina wa ahlina wa talamidina wa jawatina wa walina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fid dini wa dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengah dari nikmat yaitu kita masih diberi kesehatan, diberi iman Islam, diberi panjang umur, dan semoga semua kenikmatan dari Allah SWT selalu kita tasarrufkan, selalu kita gunakan untuk kembali beribadah pada Allah, sehingga kita semua bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, amin. Selanjutnya saya akan melanjutkan permasalahan atau solusi mencapai kebahagiaan dalam keluarga. Dalam video saya sebelumnya yaitu tentang kewajiban seorang suami, yaitu harus sandang, sanding, dan sandung. Terus kalau kewajiban seorang istri, sebab kalau yang tanggung jawab itu cuma seorang suami itu namanya tidak adil. Yang jelas antara suami dan istri itu harus sama-sama mempunyai tanggung jawab dan sama-sama melakukan tanggung jawab tersebut apabila kepengen keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Namun sebelum video saya teruskan, bagi yang belum subscribe, saya mohon bantuan subscribe-nya agar video channel Nafasuba selalu bisa update dan selalu bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan fid dini wa dunya wal akhirah, amin. Selanjutnya yaitu bagaimana manusia itu bisa menjalani kehidupan keluarga yang disebut sakinah mawaddah warahmah. Cara bahasa mudahnya, bahasa Jawanya yaitu tentrem, ayem, rukun, dari pertama nikah sampai mati dan nanti bisa bertemu lagi di akhirat, yang semoga semuanya bisa bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala, amin. Yaitu tidak lain kita manusia dalam menjalani kehidupan tidak boleh melanggar dari aturan agama. Kita harus selalu mengikuti aturan agama dan kita selalu patuh dan selalu menurut apa yang sudah ditentukan oleh hukum-hukum Islam, hukum yang mulia ini. Selanjutnya, kalau dari kewajiban seorang suami yaitu ada 3, saya ingatkan lagi, yaitu harus mampu, harus bisa yang namanya sandang, sanding, dan sandung. Nah sekarang kewajiban seorang istri. Kewajiban seorang istri juga sama, yaitu ada 3. Pertama, kita perlu mengingatkan dan juga perlu menjalankan bagi semua istri yang kepengen suaminya betah di rumah, yang kepengen suaminya selalu menyayanginya, kepengen suaminya tidak tertarik kepada perempuan lain, yaitu tidak lain kewajiban seorang istri yaitu ada kupur, yang satu, kedua kasur, yang ketiga dapur. Nah di sini berarti tanggung jawab seorang istri bisa disimpulkan dengan menjalankan kewajiban yaitu kupur, kasur, dan dapur. Itu bisa menyebabkan seorang lelaki yaitu suami
itu bisa setia, bisa bertanggung jawab, bisa bahagia dunia dan akhirat, amin. Terus bagaimana penafsiran atau bagaimana terjemahan atau bagaimana makna dari kasur tersebut, dari pupur tersebut? Yang pertama, seorang istri harus bisa selalu terlihat bahagia oleh seorang suami. Seorang istri yang baik, seorang istri yang kepengen jelas suaminya itu dimanapun selalu ingat kepada istrinya. Apabila istrinya itu terlihat cerah atau sumeh atau tidak cemberut atau tidak manyun cara orang Jawa. Karena kata Nabi yang pertama, khairun nisa mar'atun idza nadarta syaratka wa idza amarta ata'atka wa in ghibta hafadat min nafsiha wa malihi. Yang namanya perempuan yang bagus itu perempuan yang kapan dilihat oleh suaminya itu menyenangkan dalam artian dia selalu bisa membuat bahagia bagi yang melihat. Tapi mohon maaf, ini bukan buat semua laki-laki atau yang melihat, tapi ini khusus untuk seorang suami. Terus yang kedua, kalau suami memerintahkan, kembali lagi saya ingatkan, memerintahkan yang baik, bukan memerintahkan untuk kemaksiatan dan sebagainya. Seorang suami wajib menurutinya. Yang ketiga, apabila ditinggal oleh seorang suami, entah itu kerja atau kemana, seorang istri kewajibannya yaitu menjaga dirinya dari godaan-godaan, dari hawa-hawa syaitan, dan menjaga harta dari seorang suami tersebut. Dan selanjutnya dari tafsiran yang pertama ada pupur. Seorang istri harus bisa rajin menjaga dirinya, maksudnya menjaga dalam hal kebersihan agar suami melihat itu tidak membosankan, agar suami melihat itu selalu senang dan tidak gampang tergoda oleh perempuan lain. Ini adalah rahasia dari seorang istri. Siapapun yang menjadi istri itu mampu selalu bisa menyenangkan seorang suami, pasti suaminya akan bahagia. Dan kalau kita lihat dari zaman yang sekarang, itu zaman namanya sudah zaman kebalik. Banyak orang yang berpupur atau kelihatan wajah berseri, wajah cantik, bahkan berdandan, itu kebanyakan untuk orang lain. Kita kasih contoh sedikit. Biasanya banyak istri yang berdandan atau merias wajahnya atau membersihkan badannya sekalipun, itu biasanya kalau mau pergi, nah itu pergi ke undangan, pergi ke pasar, pergi ke Alfamart dan sebagainya. Tapi kadang untuk suami dia itu lupa. Dan maka dari itu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu sekali lagi bukan karena kesalahan dari apa yang sudah diterangkan, yang sudah dianjurkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tapi itu adalah satu keteledoran karena menyepelekan hal yang namanya pupur. Yang kedua yaitu kasur. Kasur itu adalah kewajiban seorang istri. Apa maksudnya dari kasur? Seorang istri harus tahu, harus bisa membuat kenyamanan seorang suami. Yang pertama, yang namanya kasur, kalau sudah menjelang waktu beristirahat, seorang istri yaitu berkewajiban membersihkan, merapikan tempat tidur agar suami itu senang. Yang seterusnya dalam hal kasur, yaitu seorang istri harus bisa, tidak boleh mendahulukan ego, capek atau lagi males dan sebagainya, itu nggak boleh. Karena kita juga diingatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, idza jaa rajulun ra'atahu ila firashihi wa qad anta jika la'anat kal malaikat hatta tusbiha. Apabila seorang lelaki mendatangi istrinya yang dia itu kepengin menyalurkan biologisnya atau dia itu kepengin menepi tanggung jawab batinnya, tapi seorang istri beralasan
tidak mau, entah itu apapun alasannya, yang penting bukan lagi haid atau nifas dan sebagainya. Kata Nabi, Fa'abatan tajiha la'anat hal malaikat atas biha, seorang istri yang kelakuannya membiasakan tidak mau menuruti hal biologis kepada suaminya, yaitu kalau sampai suaminya itu marah atau dalam tidurnya semalaman itu dalam keadaan marah walaupun tidur, kata Nabi, la'anat hal malaikat atas biha, perempuan yang seperti itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga waktu subuh menjelang. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, sebagai seorang istri, apabila kepengin suaminya tenang, kepengin suaminya setia, kepengin suaminya bahagia, yaitu harus paham yang disebut namanya kasur, harus tahu bagaimana caranya. Yang penting, kembali lagi saya ingatkan, bukan waktu yang diharamkan, yaitu waktu haid, nifas. Dan yang jelas kita kembali lagi kepengin bahagia harus mengikuti anjuran agama. Yang ketiga, yaitu kewajiban seorang istri adalah dapur. Dapur artinya seorang istri harus bisa membuat rumah, membuat tempat tinggal yaitu nyaman, menyiapkan makanan selera. Nah, ini sangat sepele tapi kadang bisa jadi permasalahan besar. Suami, saya kasih contoh sedikit, suami tidak suka jangan terong, itu contohnya. Tapi istri jangan terong, itu bisa terjadi masalah. Ini masalah dapur atau masalah asin, pedas dan sebagainya. Nah, ini seorang istri harus benar-benar ahli, benar-benar mengetahui rahasia yang sangat kecil ini. Hal dapur lebih luasnya lagi, yaitu seorang istri harus bisa membuat rumah nyaman, membuat rumah kalau ditempatin itu enak, dipandang juga enak. Nah, itu juga tanggung jawab seorang istri. Kembali lagi dalam video yang singkat ini, yaitu kewajiban seorang istri sama dengan seorang suami. Kalau suami itu ada sandang, sanding dan sandung, kalau istri yaitu ada bubur, ada kasur dan ada dapur. Insya Allah kalau semua sudah dijalankan, kalau semua tanggung jawab seorang suami juga dijalankan, seorang istri juga dijalankan, kehidupan dalam berkeluarga akan selalu menemukan yang disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Dan selanjutnya, sesudah kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah dalam hal apapun yang jelas itu kebaikan, hal beribadah, hal mendidik anak, hal bermasyarakat, insya Allah akan selalu kompak dan akan selalu menemukan pemikiran yang sama, yaitu lillahi ta'ala. Demikian, semoga bisa bermanfaat dan bisa membenahi bagi keluarga yang masih merasakan ketidaknyamanan. Semoga dengan melihat video ini bisa menjadikan keluarga-keluarga semuanya itu jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.